30 soal TKA Bahasa Indonesia SMP, resmi dari Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan Indonesia. Berapa yang bisa kamu jawab? Soal nomor 1. Teks ulasan 1. Pantai Glagah. Pantai Glagah di Kulon Progo adalah pantai unik di selatan Yogyakarta. Pasir hitamnya memberi kesan eksotis yang berbeda dari pantai lainnya. Deburan ombak besar menciptakan harmoni alam yang memukau. Ombak menghantam pemecah gelombang seolah alam sedang memainkan orkestra megah. Laguna di sisi timur pantai menjadi alternatif wisata untuk keluarga. Akses menuju pantai cukup mudah dari pusat kota. Fasilitas seperti area parkir, warung makan, dan tempat bersantai tersedia dengan baik. Saat senja, Pantai Glagah menjelma menjadi panggung cahaya dengan semburat jingga yang menenangkan. Namun, pengunjung tidak disarankan berenang karena ombaknya ganas. Beberapa sudut pantai juga tampak kurang terawat. Sampah terlihat sebagai noda di kanvas alam. Meski begitu, Pantai Glagah tetap menawarkan ketenangan dan keindahan. Kosakata yang menggambarkan keserasian suara deburan alam pada teks ulasan ke-1 ditunjukkan pada frasa A. Alternatif wisata, B. Kanvas alam, C. Panggung cahaya, D. Harmoni alam. Jawabannya adalah D. Harmoni alam. Pembahasan soal. Pertanyaan tersebut menanyakan kosakata yang menggambarkan keserasian suara deburan alam dengan kata kunci berupa keserasian suara dan deburan alam yang mengarahkan pemahaman pada bunyi yang selaras. Dalam teks terdapat kalimat, deburan ombak besar menciptakan harmoni alam yang memukau. Sehingga kata harmoni bermakna keselarasan atau keserasian bunyi atau suara. Sementara itu, pilihan lain tidak tepat, karena alternatif wisata tidak berkaitan dengan suara. Kemudian, kanvas alam menggambarkan pemandangan visual bukan bunyi, dan panggung cahaya juga berkaitan dengan visual atau cahaya, bukan suara. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah harmoni alam. Selanjutnya soal nomor 2. Teks ulasan 1. Pantai Glagah. Pantai Glagah di Kulon Progo adalah pantai unik di selatan Yogyakarta. Pasir hitamnya memberi kesan eksotis yang berbeda dari pantai lainnya. Deburan ombak besar menciptakan harmoni alam yang memukau. Ombak menghantam pemecah gelombang seolah alam sedang memainkan orkestra megah. Laguna di sisi timur pantai menjadi alternatif wisata untuk keluarga. Akses menuju pantai cukup mudah dari pusat kota. Fasilitas seperti area parkir, warung makan, dan tempat bersantai tersedia dengan baik. Saat senja, Pantai Glagah menjelma menjadi panggung cahaya dengan semburat jingga yang menenangkan. Namun pengunjung tidak disarankan berenang karena ombaknya ganas. Beberapa sudut pantai juga tampak kurang terawat. Sampah terlihat sebagai noda di kanvas alam. Meski begitu, Pantai Glagah tetap menawarkan ketenangan dan keindahan. Teks ulasan 2. Pantai Drini, Gunung Kidul. Pantai Drini di Gunung Kidul tuh beneran hidden gem yang wajib masuk bucket list liburan kamu. Gak cuma karena pasir putih dan air lautnya yang bening banget, tapi juga karena pulau karang kecil yang unik. Pulau itu seperti pemisah dua dunia. Satu sisi ombaknya tenang, sisi lainnya agak liar. Serasa lagi lihat dua kepribadian alam yang beda tapi tetap satu kesatuan. Yang bikin makin seru, kamu bisa jalan kaki ke pulau karangnya pas air laut surut. View dari atas caket banget buat foto. Apalagi pas golden hour, banyak banget sudut estetis yang bisa kamu explore. Fasilitas di sini juga udah lumayan oke. Ada warung makan, parkiran luas, dan tempat duduk buat santai-santai. Pantai Drini itu ibarat tempat nongkrongnya laut dan langit. Sederhana, tapi punya vibes yang nggak bisa dibeli. Sekali datang, rasanya pengen balik lagi buat nyari tenang dalam riuhnya dunia. Apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks? Jawabannya lebih dari satu. A. Kemudahan akses, B. Fasilitas yang tersedia, C. Tempat untuk berfoto, D. Keindahan saat senja. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan C benar. Pembahasan soal. Pada soal tersebut diminta menentukan perbedaan informasi antara dua teks, sehingga perlu diperhatikan bagian yang hanya muncul pada salah satu teks dan tidak terdapat pada teks lainnya. Oleh karena itu, pada pilihan kemudahan akses dijelaskan bahwa teks pertama menyebutkan akses ke Pantai Gelagah cukup mudah dari pusat kota, sedangkan teks kedua tidak membahas kemudahan akses ke Pantai Drini, sehingga hal ini merupakan perbedaan informasi. Kemudian pada pilihan fasilitas yang tersedia, kedua teks sama-sama menyebutkan adanya fasilitas seperti parkir, warung, dan tempat duduk, sehingga hal ini bukan perbedaan. Selanjutnya pada pilihan tempat untuk berfoto. Teks kedua menekankan adanya banyak spot foto dan pemandangan estetis, sedangkan teks pertama tidak membahas aktivitas foto, sehingga ini merupakan perbedaan yang jelas. Sementara itu, pada pilihan keindahan saat senja, teks pertama membahas keindahan senja, tetapi teks kedua tidak menyebutkan senja sebagai fokus utama, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perbedaan yang sama-sama dibandingkan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A dan C. Soal nomor 3. Bacalah percakapan berikut. Banu, aku lebih suka membaca ulasan pada teks 2. Rasanya lebih dekat denganku. Aku jadi ingin ke sana. Teks ulasan 2 sangat menarik. Komar, justru aku lebih suka ulasan pada teks 1 karena sangat jelas dan menarik minatku untuk mengunjungi pantai itu. Mengapa pernyataan Banu lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks ulasan kedua yang tidak ada pada teks ulasan pertama? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Gaya penyajian teks menggunakan bahasa non-formal sehingga lebih santai. B. Penyajian gambar pada teks yang membuat pembaca lebih tertarik membaca. C. Akhir ulasan dilengkapi kalimat ajakan kepada pembaca untuk mengunjungi pantai. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B salah, dan C salah. Pembahasan soal. Berdasarkan percakapan Banu yang menyatakan bahwa ia lebih suka membaca ulasan pada teks 2 karena terasa lebih dekat dengannya dan membuatnya ingin pergi ke sana. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan teks ulasan kedua dibandingkan teks pertama terletak pada gaya bahasa yang lebih santai dan terasa dekat dengan pembaca. Kemudian pada analisis pernyataan pilihan A menyatakan bahwa gaya penyajian teks menggunakan bahasa non-formal sehingga lebih santai. Dan hal ini benar, karena pernyataan Banu yang merasa lebih dekat menunjukkan penggunaan bahasa yang tidak kaku. Selanjutnya pada pilihan B yang menyebutkan adanya penyajian gambar, sehingga membuat pembaca lebih tertarik adalah salah, karena dalam informasi tidak disebutkan adanya gambar pada teks tersebut. Kemudian pada pilihan C yang menyatakan bahwa akhir ulasan dilengkapi kalimat ajakan untuk mengunjungi pantai, juga salah, karena keinginan Banu muncul dari gaya bahasa yang dekat, bukan karena adanya ajakan secara langsung. Dengan demikian jawaban yang benar adalah A benar, B salah, dan C salah. Selanjutnya, soal nomor 4. Perempuan-perempuan perkasa. Karya Hartoyo Andangjaya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum pelit kereta bagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan Surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Jawabannya adalah B dan D. Benar.
Pilihan kata mana saja yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut? Jawabannya yang benar dapat lebih dari satu. A. Bukit-bukit desa. B. Sebelum hari bermula. C. Akar-akar yang melata. D. Berlomba dengan surya. Jawabannya adalah Pembahasan soal latar waktu pada puisi menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi, sehingga yang dicari adalah ungkapan yang berkaitan dengan waktu, bukan tempat atau gambaran fisik. Oleh karena itu, pada pilihan bukit-bukit desa, hal tersebut menunjukkan tempat, sehingga bukan termasuk latar waktu. Kemudian pada pilihan sebelum hari bermula, ungkapan ini jelas menunjukkan waktu, yaitu saat pagi buta sebelum hari dimulai, sehingga termasuk latar waktu. Selanjutnya, pada pilihan akar-akar yang melata merupakan kiasan tentang asal-usul perempuan, sehingga tidak berkaitan dengan waktu. Sementara itu, pada pilihan berlumba dengan surya menggambarkan suasana pagi ketika matahari terbit, sehingga termasuk latar waktu. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B dan D. Selanjutnya, soal nomor 5. Perempuan-perempuan perkasa, karya Hartoyo Andangjaya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata, dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Apa makna merebut hidup di pasar-pasar kota pada teks puisi tersebut? A. Kegigihan dan perjuangan perempuan dalam bekerja. B. Keuletan dan pencapaian seseorang dalam bekerja. C. Aktivitas dan keseharian perempuan yang bekerja di pasar. D. Tanggung jawab dan kewajiban perempuan pada keluarga. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Kegigihan dan perjuangan perempuan dalam bekerja. Pembahasan soal frasa merebut hidup di pasar-pasar kota pada puisi menggambarkan perjuangan perempuan untuk bertahan hidup sekaligus mencari penghidupan dengan penekanan pada kata merebut yang menunjukkan kegigihan usaha keras dan semangat dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, pada pilihan kegigihan dan perjuangan perempuan dalam bekerja merupakan jawaban yang tepat karena sesuai dengan makna frasa tersebut. Kemudian pada pilihan keuletan dan pencapaian seseorang dalam bekerja tidak tepat karena bersifat lebih umum dan tidak menekankan perjuangan hidup di pasar. Selanjutnya, pada pilihan aktivitas dan keseharian perempuan yang bekerja di pasar juga kurang tepat karena hanya menggambarkan kegiatan tanpa menonjolkan unsur perjuangan. Sementara itu, pada pilihan tanggung jawab dan kewajiban perempuan pada keluarga tidak sesuai karena tidak secara langsung tercermin dalam frasa tersebut. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Kegigihan dan perjuangan perempuan dalam bekerja. soal nomor 6. Perempuan-perempuan perkasa. Karya Hartoyo Andangjaya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka?
Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak, menghidupi desa demi desa. Setelah membaca puisi tersebut, 3 murid berpendapat sebagai berikut. Dina, wah ternyata banyak perempuan hebat ya. Mereka bekerja penuh semangat. Mira, iya mereka rela bangun pagi-pagi untuk bekerja. Tika, tapi kasihan ya mereka pasti lelah setelah seharian bekerja. Pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana haru yang muncul setelah membaca puisi tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan teks. A. Dina, karena menunjukkan kekagumannya kepada para perempuan yang bekerja. B. Mira, karena pendapatnya juga senada dengan pendapat yang disampaikan Dina. C. Tika, karena pendapatnya menunjukkan rasa empati terhadap perempuan pekerja. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A setuju, B setuju, dan C tidak setuju. Pembahasan soal. Puisi perempuan-perempuan perkasa menekankan kegigihan, semangat, dan kehebatan perempuan pekerja, sehingga menimbulkan rasa kagum dan inspirasi pada pembaca, serta menghadirkan suasana haru yang muncul dari kekaguman terhadap perjuangan mereka. Oleh karena itu, pada pendapat Dina yang menunjukkan kekaguman kepada para perempuan yang bekerja, hal tersebut sesuai dengan suasana haru, sehingga dapat disetujui. Kemudian pada pendapat Mira yang juga menekankan semangat perempuan, hal ini sejalan dengan kekaguman yang muncul dari puisi, sehingga juga dapat disetujui. Sementara itu, pada pendapat Tika yang lebih menekankan rasa kasihan atau empati tidak sesuai dengan suasana haru yang dimaksud, karena puisi lebih menonjolkan kekaguman, bukan belas kasihan. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A setuju, B setuju, dan C tidak setuju. Selanjutnya, soal nomor 7. Babi rusa, hewan unik dari Sulawesi. Mengenal babi rusa. Indonesia punya banyak flora dan fauna yang unik. Salah satunya adalah babi rusa. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Babi rusa adalah jenis babi liar yang hidup di hutan tropis, terutama di sekitar sungai, sumber air, rawa, dan kubangan air. Tempat hidup dan makanan. Babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sulawesi, seperti di Togean, Sulu, dan Buru. Mereka suka makan buah-buahan, umbi-umbian seperti kilo, tunas globa, dan rebung. Selain itu, mereka juga makan rumput, daun, dan kadang-kadang mencari ulat atau cacing di lubang pohon yang sudah busuk. Ciri-ciri unik babi rusa. Jantan punya ciri khas yang sangat unik. 2 taring besar yang menembus kulit moncongnya, lalu melengkung ke belakang sampai di depan matanya. Ukuran taring ini bisa mencapai 30 cm. Pada betina, taring ini jauh lebih pendek atau tidak tumbuh mencuat seperti pada jantan. Selain itu, babi rusa nyaris tidak memiliki rambut pada tubuhnya, kecuali di sepanjang tulang belakang dan ujung ekor. Kulit mereka tebal, keras, dan kasar, dengan keriput di sekitar wajah, telinga, dan leher. Babi rusa sering mengeluarkan suara khas yang terdengar seperti suiriri, suiririri. Babi rusa masuk kategori hewan terancam punah, karena perburuan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian. Apa jenis umbi-umbian yang menjadi makanan babi rusa? Jawaban benar lebih dari 1. A. Kilo, B. Rebung, C. Ulat, D. Tunas globa. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, B, dan D benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks pada bagian tempat hidup dan makanan, disebutkan bahwa mereka suka makan buah-buahan serta umbi-umbian seperti kilo, tunas globa, dan rebung. Selain itu, mereka juga memakan rumput,
daun, serta kadang-kadang mencari ulat atau cacing. Oleh karena itu, pada pilihan kilo termasuk umbi-umbian, sehingga benar. Kemudian pada pilihan rebung juga disebut sebagai umbi-umbian, sehingga benar. Selanjutnya pada pilihan ulat tidak termasuk umbi-umbian karena merupakan hewan, sehingga salah. Sementara itu pada pilihan tunas globa juga termasuk umbi-umbian, sehingga benar. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A, B, dan D. Soal nomor 8. Babi rusa, hewan unik dari Sulawesi. Mengenal babi rusa. Indonesia punya banyak flora dan fauna yang unik. Salah satunya adalah babi rusa. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Babi rusa adalah jenis babi liar yang hidup di hutan tropis, terutama di sekitar sungai, sumber air, rawa, dan kubangan air. Tempat hidup dan makanan. Babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sulawesi, seperti di Togean, Sulu, dan Buru. Mereka suka makan buah-buahan, umbi-umbian seperti kilo, tunas, globa, dan rebung. Selain itu, mereka juga makan rumput, daun, dan kadang-kadang mencari ulat atau cacing di lubang pohon yang sudah busuk. Ciri-ciri unik babi rusa. Jantan punya ciri khas yang sangat unik. 2 taring besar yang menembus kulit moncongnya lalu melengkung ke belakang sampai di depan matanya. Ukuran taring ini bisa mencapai 30 cm. Pada betina, taring ini jauh lebih pendek atau tidak tumbuh mencuat seperti pada jantan. Selain itu, babi rusa nyaris tidak memiliki rambut pada tubuhnya kecuali di sepanjang tulang belakang dan ujung ekor. Kulit mereka tebal, keras, dan kasar dengan keriput di sekitar wajah, telinga, dan leher. Babi rusa sering mengeluarkan suara khas yang terdengar seperti suwiri, suwirili. Babi rusa masuk kategori hewan terancam punah karena perburuan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian. Babi rusa adalah hewan unik yang ditemukan di Pulau Sulawesi. Pernyataan mana yang mendukung kalimat tersebut? Tentukan jawaban benar atau salah untuk setiap pernyataan. A. Babi rusa betina di Pulau Sulawesi memiliki taring seperti babi rusa jantan. B. Babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sulawesi. C. Babi rusa di Pulau Sulawesi memiliki suara yang sangat khas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A salah, B benar, dan C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, dapat dianalisis bahwa pada pernyataan babi rusa betina di Pulau Sulawesi memiliki taring seperti babi rusa jantan. Hal tersebut tidak tepat, karena dalam teks dijelaskan bahwa pada betina, taring jauh lebih pendek atau bahkan tidak tumbuh mencuat seperti pada jantan, sehingga pernyataan ini salah. Kemudian pada pernyataan babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sulawesi, hal ini sesuai dengan informasi dalam teks, sehingga pernyataan tersebut benar. Selanjutnya, pada pernyataan babi rusa di Pulau Sulawesi memiliki suara yang sangat khas juga benar, karena teks menyebutkan adanya suara khas yang dikeluarkan oleh babi rusa. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A salah, B benar, dan C benar. Soal nomor 9. Babi rusa, hewan unik dari Sulawesi. Mengenal babi rusa. Indonesia punya banyak flora dan fauna yang unik. Salah satunya adalah babi rusa. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Babi rusa adalah jenis babi liar yang hidup di hutan tropis, terutama di sekitar sungai, sumber air, rawa, dan kubangan air. Tempat hidup dan makanan. Babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sulawesi, seperti di Togean, Sulu, dan Buru. Mereka suka makan buah-buahan, umbi-umbian seperti kilo, tunas globa, dan rebung. Selain itu, mereka juga makan rumput, daun, dan kadang-kadang mencari ulat atau cacing di lubang pohon yang sudah busuk. Ciri-ciri unik babi rusa. Babi rusa jantan punya ciri khas yang sangat unik. 2 taring besar yang menembus kulit moncongnya lalu melengkung ke belakang sampai di depan matanya. Ukuran taring ini bisa mencapai 30 cm.
Pada betina, taring ini jauh lebih pendek atau tidak tumbuh mencuat seperti pada jantan. Selain itu, babi rusa nyaris tidak memiliki rambut pada tubuhnya, kecuali di sepanjang tulang belakang dan ujung ekor. Kulit mereka tebal, keras, dan kasar, dengan keriput di sekitar wajah, telinga, dan leher. Babi rusa sering mengeluarkan suara khas yang terdengar seperti suirilis, sulirilis. Babi rusa masuk kategori hewan terancam punah karena perburuan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian. Apa dampak yang terjadi jika habitat babi rusa terus terancam? Jawaban benar dapat lebih dari satu. A. Populasi babi rusa akan berkurang akibat aktivitas manusia. B. Babi rusa akan pindah ke dataran tinggi yang lebih aman. C. Flora yang menjadi makanan utama babi rusa bisa terpengaruh. D. Terjadi peningkatan konflik antara manusia dan babi rusa. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, C, dan D benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks disebutkan bahwa babi rusa termasuk hewan terancam punah akibat perburuan serta alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian. Sehingga dampak dari habitat yang terus terancam dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan populasi babi rusa akan berkurang akibat aktivitas manusia. Hal ini benar, karena sesuai dengan kondisi terancam punah yang disebabkan oleh manusia. Kemudian pada pernyataan, babi rusa akan pindah ke dataran tinggi yang lebih aman tidak tepat, karena hal tersebut tidak disebutkan dalam teks. Selanjutnya, pada pernyataan, flora yang menjadi makanan utama babi rusa bisa terpengaruh merupakan pernyataan yang benar, karena berkurangnya hutan akan berdampak pada ketersediaan makanan mereka. Selain itu, pada pernyataan, terjadi peningkatan konflik antara manusia dan babi rusa juga benar, karena perubahan fungsi lahan dapat membuat babi rusa masuk ke wilayah manusia sehingga memicu konflik. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A, C, dan D. Selanjutnya, soal nomor 10. Tas tangan dari kain perca. Apakah kamu tahu apa itu kain perca? Kain perca adalah sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian yang sering dianggap sebagai limbah. Padahal, kain perca dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah tas tangan. Alat dan bahan. Kertas, gunting, kain perca bermotif batik, bunga, atau sesuai selera. Busa tipis untuk lapisan bagian dalam tas, jarum dan benang jahit, resleting, hiasan tas seperti pita, kancing, atau aksesori lainnya, opsional. Ingin tahu cara membuatnya? Simak langkah-langkah berikut ini. Langkah pembuatan. Buat pola tas menggunakan kertas sesuai ukuran yang diinginkan. Potong kain perca sesuai ukuran yang dibutuhkan. Jahit potongan kain perca hingga menyatu dan membentuk lembar kain. Letakkan pola tas di atas kain, lalu potong kain mengikuti pola tersebut. Tambahkan sekitar 2 cm pada setiap sisi untuk lipatan jahitan. Letakkan busa di bagian dalam kain. Jahit kedua sisi kain agar busa melekat rapi. Buat tali tas dari kain perca sesuai ukuran yang diinginkan. Jahit tali tas tadi pada bagian tas yang sudah dilapisi busa. Pasang resleting pada bagian atas tas, kamu memasang resleting dengan menjahitnya. Tambahkan hiasan agar tas terlihat lebih menarik. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Tas tangan dari kain perca siap digunakan. Benda apa saja yang digunakan sebagai alat dalam teks tersebut? Jawaban benar dapat lebih dari satu. A. Resleting, B. Gunting, C. Jarum, D. Busa tipis. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C benar. Pembahasan soal.
Berdasarkan teks pada bagian alat dan bahan, disebutkan beberapa komponen yang digunakan dalam pembuatan tas, sehingga perlu dibedakan antara alat dan bahan, yaitu alat merupakan sesuatu yang digunakan untuk membantu proses pembuatan, sedangkan bahan merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari produk yang dibuat. Oleh karena itu, pada pilihan resleting, termasuk bahan karena menjadi bagian dari tas, sehingga tidak termasuk alat. Kemudian pada pilihan gunting, termasuk alat karena digunakan untuk memotong bahan. Selanjutnya pada pilihan jarum juga termasuk alat, karena digunakan untuk menjahit. Sementara itu pada pilihan busa tipis termasuk bahan, karena menjadi bagian dari tas. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B dan C. Soal nomor 11. Tas tangan dari kain percah. Apakah kamu tahu apa itu kain percah? Kain percah adalah sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian yang sering dianggap sebagai limbah. Padahal, kain percah dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah tas tangan. Alat dan bahan. Kertas, gunting, kain percah bermotif batik, bunga, atau sesuai selera. Busa tipis untuk lapisan bagian dalam tas, jarum dan benang jahit, resleting, hiasan tas seperti pita, kancing, atau aksesori lainnya, opsional. Ingin tahu cara membuatnya? Simak langkah-langkah berikut ini. Langkah pembuatan. Buat pola tas menggunakan kertas sesuai ukuran yang diinginkan. Potong kain percah sesuai ukuran yang dibutuhkan. Jahit potongan kain percah hingga menyatu dan membentuk lembar kain. Letakkan pola tas di atas kain, lalu potong kain mengikuti pola tersebut. Tambahkan sekitar 2 cm pada setiap sisi untuk lipatan jahitan. Letakkan busa di bagian dalam kain. Jahit kedua sisi kain agar busa melekat rapi. Buat tali tas dari kain percah sesuai ukuran yang diinginkan. Jahit tali tas tadi pada bagian tas yang sudah dilapisi busa. Pasang resleting pada bagian atas tas, kamu memasang resleting dengan menjahitnya. Tambahkan hiasan agar tas terlihat lebih menarik. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Tas tangan dari kain percah siap digunakan. Kata manakah yang menunjukkan bahwa kain percah masih bisa diolah? Jawaban benar dapat lebih dari 1. A. Bermanfaat. B. Siap digunakan. C. Bernilai ekonomi. D. Lebih menarik. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, frasa kain percah dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi, menunjukkan bahwa kain percah masih bisa digunakan atau diolah menjadi barang yang berguna. Oleh karena itu, pada pilihan bermanfaat, pernyataan ini benar karena menandakan hasil olahan kain percah dapat dipakai atau berguna. Kemudian, pada pilihan siap digunakan tidak tepat karena hal ini berkaitan dengan tas yang sudah jadi, bukan kain percah yang masih bisa diolah. Selanjutnya, pada pilihan bernilai ekonomi, pernyataan ini benar karena kain percah dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Sementara itu, pada pilihan lebih menarik tidak sesuai karena terkait dengan hasil akhir tas, bukan kain percah mentah. Sehingga jawaban yang benar adalah A dan C. Selanjutnya, soal nomor 12. Tas tangan dari kain percah. Apakah kamu tahu apa itu kain percah? Kain percah adalah sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian yang sering dianggap sebagai limbah. Padahal, kain percah dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Salah satu contohnya adalah tas tangan. Alat dan bahan. Kertas, gunting, kain percah bermotif batik, bunga, atau sesuai selera. Busa tipis untuk lapisan bagian dalam tas, jarum dan benang jahit, resleting, hiasan tas seperti pita, kancing, atau aksesoris lainnya opsional. Ingin tahu cara membuatnya? Simak langkah-langkah berikut ini. Langkah pembuatan. Buat pola tas menggunakan kertas sesuai ukuran yang diinginkan. Potong kain percah sesuai ukuran yang dibutuhkan. Jahit potongan kain percah hingga menyatu dan membentuk lembar kain.
Letakkan pola tas di atas kain, lalu potong kain mengikuti pola tersebut. Tambahkan sekitar 2 cm pada setiap sisi untuk lipatan jahitan. Letakkan busa di bagian dalam kain. Jahit kedua sisi kain agar busa melekat rapi. Buat tali tas dari kain perca sesuai ukuran yang diinginkan. Jahit tali tas tadi pada bagian tas yang sudah dilapisi busa. Pasang resleting pada bagian atas tas. Kamu memasang resleting dengan menjahitnya. Tambahkan hiasan agar tas terlihat lebih menarik. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Tas tangan dari kain perca siap digunakan. Apa yang mungkin terjadi jika busa tidak diletakkan di dalam kain? A. Tas akan menjadi lebih berat. B. Tas menjadi kurang empuk. C. Tas tidak bisa digunakan. D. Tas akan mudah rusak. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Tas menjadi kurang empuk. Pembahasan soal. Berdasarkan teks dijelaskan bahwa busa diletakkan di bagian dalam kain dan dijahit agar melekat rapi. Sehingga fungsi busa adalah memberikan lapisan empuk pada tas sehingga tas lebih nyaman dan terlihat rapi. Oleh karena itu, jika busa tidak diletakkan maka pada pilihan, tas akan menjadi lebih berat. Salah, karena busa justru ringan. Kemudian pada pilihan tas menjadi kurang empuk, benar, karena fungsi utama busa adalah membuat tas empuk. Selanjutnya pada pilihan, tas tidak bisa digunakan. Salah, karena tas tetap bisa digunakan, hanya terasa kurang empuk. Dan pada pilihan, tas akan mudah rusak juga salah, karena kekuatan tas tetap terjaga oleh jahitan kain, sehingga jawaban yang tepat adalah B, tas menjadi kurang empuk. Soal nomor 13. Pelari terakhir. Lomba maraton di kotaku biasanya diadakan setiap musim panas. Semua jalan raya yang dilalui para pelari akan ditutup. Hanya ambulans yang bisa melintas. Tugasku mengikuti pelari dari belakang sebagai petugas medis. Pak sopir dan aku berada di dalam mobil ambulans. Kami harus tetap berada di belakang pelari terakhir sampai garis finish. Tanda memulai maraton terdengar. Para pelari terdepan mulai menjauh dari pandangan kami. Mataku tertuju pada wanita berbaju putih longgar dan celana biru. "Pak, lihatlah itu," kataku sambil menunjuk wanita tersebut di depan kami. Kami sadar bahwa dia akan menjadi pelari terakhir. Rambutnya beruban, postur tubuhnya tidak lagi tegap, dan kakinya sedikit pincang. Berjalan pun sudah tampak sulit. Pak sopir dan aku memperhatikan wanita itu. Kami akan bergerak maju sedikit, lalu berhenti menjaga jarak darinya. Kemudian kami maju lagi untuk terus mengikuti langkahnya. Aku ingin menghentikannya, namun pada saat yang sama, aku juga berdoa agar dia terus maju. Akhirnya, dia menjadi satu-satunya pelari yang tersisa. Air mataku mengalir karena aku merasa terharu dan kagum pada keberaniannya. Sorak-sorai penonton sudah tidak terdengar lagi. Namun seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Ia memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Pelan-pelan pelari terakhir melintasi garis finish tersebut. Kedua ujung pita kertas itu berkibar di belakangnya. Aku tidak tahu nama wanita itu, tetapi sejak saat itu dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Seorang pria berdiri di garis finish saat pelari terakhir melintas. Apa yang dilakukan pria itu? A. Berdiri menunggu kedatangan mobil ambulans. B. Menyaksikan perjuangan para pelari maraton. C. Mengikuti pelari terakhir dari belakang. D. Memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang. Pembahasan soal. Berdasarkan teks dijelaskan bahwa seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir dan ia memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Sehingga tindakan pria tersebut secara langsung adalah memegang ujung pita kertas di garis finish.
Oleh karena itu, pada pilihan berdiri menunggu kedatangan mobil ambulans, salah, karena pria menunggu pelari terakhir bukan ambulans. Kemudian pada pilihan menyaksikan perjuangan para pelari maraton juga salah, karena fokusnya hanya pada pelari terakhir. Selanjutnya pada pilihan mengikuti pelari terakhir dari belakang, salah, karena yang mengikuti dari belakang adalah narator dan sopir ambulans. Sementara itu pada pilihan, memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang benar sesuai dengan teks. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, memegang ujung pita kertas yang diikat ke tiang. Soal nomor 14. Pelari terakhir. Lomba maraton di kotaku biasanya diadakan setiap musim panas. Semua jalan raya yang dilalui para pelari akan ditutup. Hanya ambulans yang bisa melintas. Tugasku mengikuti pelari dari belakang sebagai petugas medis. Pak sopir dan aku berada di dalam mobil ambulans. Kami harus tetap berada di belakang pelari terakhir sampai garis finish. Tanda memulai maraton terdengar. Para pelari terdepan mulai menjauh dari pandangan kami. Mataku tertuju pada wanita berbaju putih longgar dan celana biru. "Pak, lihatlah itu," kataku sambil menunjuk wanita tersebut di depan kami. Kami sadar bahwa dia akan menjadi pelari terakhir. Rambutnya beruban, postur tubuhnya tidak lagi tegap dan kakinya sedikit pincang. Berjalan pun sudah tampak sulit. Pak sopir dan aku memperhatikan wanita itu. Kami akan bergerak maju sedikit, lalu berhenti menjaga jarak darinya. Kemudian kami maju lagi untuk terus mengikuti langkahnya. Aku ingin menghentikannya, namun pada saat yang sama aku juga berdoa agar dia terus maju. Akhirnya dia menjadi satu-satunya pelari yang tersisa. Air mataku mengalir karena aku merasa terharu dan kagum pada keberaniannya. Sorak-sorai penonton sudah tidak terdengar lagi. Namun, seorang pria berdiri sendirian dengan bangga menunggu kedatangan pelari terakhir. Lama memegang salah satu ujung pita kertas yang terikat pada tiang. Pelan-pelan, pelari terakhir melintasi garis finish tersebut. Kedua ujung pita kertas itu berkibar di belakangnya. Aku tidak tahu nama wanita itu, tetapi sejak saat itu dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Dalam cerita ada seorang wanita tua yang ikut berlomba. Bagaimana sikap tokoh aku setelah mengetahuinya? A. Terharu melihat perjuangan wanita tua yang memiliki kondisi terbatas. B. Bangga menunggu kedatangan wanita tua melintasi garis finish. C. Terinspirasi oleh keteguhan wanita tua menghadapi tantangan maraton. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, tokoh aku menceritakan pengalamannya mengikuti pelari terakhir, yaitu seorang wanita tua, dan menunjukkan reaksi emosional seperti air matanya mengalir karena merasa terharu dan kagum, serta saat menghadapi kesulitan hidup, ia teringat kepada wanita tua tersebut, sehingga dapat disimpulkan sikap tokoh aku adalah pada pilihan terharu melihat perjuangan wanita tua yang memiliki kondisi terbatas. Pernyataan ini benar, karena sesuai dengan kalimat air mataku mengalir karena aku merasa terharu. Kemudian pada pilihan bangga menunggu kedatangan wanita tua melintasi garis finish salah, karena yang berdiri menunggu di garis finish adalah pria lain bukan tokoh aku. Selanjutnya pada pilihan terinspirasi oleh keteguhan wanita tua menghadapi tantangan maraton, pernyataan ini benar, karena terlihat dari kalimat saat kesulitan hidup melanda aku teringat kepadanya yang menunjukkan tokoh aku mendapat inspirasi. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah A benar, B salah, dan C benar. Selanjutnya, soal nomor 15. Pelari terakhir. Lomba maraton di kotaku biasanya diadakan setiap musim panas. Semua jalan raya yang dilalui para pelari akan ditutup. Hanya ambulans yang bisa melintas. Tugasku mengikuti pelari dari belakang sebagai petugas medis. Pak sopir dan aku berada di dalam mobil ambulans. Kami harus tetap berada di belakang pelari terakhir sampai garis finish. Aku tidak tahu nama wanita itu, tetapi sejak saat itu, dia menjadi bagian dari kehidupanku. Bagi wanita itu, maraton bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat kesulitan hidup melanda, aku teringat kepadanya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.
Mengapa penulis meletakkan gambar sebelum paragraf terakhir dalam cerita? Alasan: A. Menunjukkan gambaran fisik wanita tua yang mengikuti lomba maraton. B. Membantu pembaca membayangkan momen pelari terakhir melintasi garis finish. C. Memperkuat pesan bahwa menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai adalah berharga. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A salah, B benar, C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan paragraf terakhir, tokoh aku merefleksikan wanita tua bahwa maraton bukan tentang mengalahkan orang lain atau memenangkan piala, tetapi tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan saat menghadapi kesulitan hidup, tokoh aku teringat kepadanya. Sebelumnya cerita menampilkan gambar wanita tua yang berjuang sebagai pelari terakhir, sehingga tujuan penempatan gambar tersebut adalah pada pilihan, menunjukkan gambaran fisik wanita tua yang mengikuti lomba maraton, salah. Karena gambar lebih berfungsi mendukung peristiwa, bukan sekedar fisik. Kemudian pada pilihan, membantu pembaca membayangkan momen pelari terakhir melintasi garis finish, benar. Karena gambar memperkuat visualisasi pembaca saat wanita tua mencapai garis finish. Dan pada pilihan, memperkuat pesan bahwa menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai adalah berharga, juga benar. Karena gambar menekankan perjuangan dan nilai penyelesaian sesuai pesan moral cerita. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A salah, B benar, dan C benar. Soal nomor 16. Laporan observasi kehidupan tradisional dan alam di Desa Baduy. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di wilayah yang lebih terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka juga mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi kehidupan mereka. Kelompok Baduy Luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar, namun mereka tetap menjaga nilai-nilai adat. Mereka rutin melaksanakan upacara adat seperti sedekah bumi. Upacara ini menjadi bentuk rasa syukur atas hasil pertanian. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik. Namun kawasan ini menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Istilah eksploitasi dalam paragraf keempat bermakna A. Pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. B. Perlindungan budaya masyarakat Baduy yang telah rusak. C. Pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan. D. Penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun beresiko. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Pembahasan soal, berdasarkan paragraf keempat disebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut, dan hal ini beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan. Sehingga dari konteks teks dapat disimpulkan bahwa eksploitasi berarti pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, yang bisa merusak lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, pada pilihan, pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan benar, karena sesuai konteks teks.
Kemudian pada pilihan perlindungan budaya masyarakat Baduy yang telah rusak salah, karena eksploitasi justru mengancam, bukan melindungi. Selanjutnya pada pilihan pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan salah, karena eksploitasi menekankan pemanfaatan berlebihan, bukan pengelolaan. Dan pada pilihan penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun berisika tidak salah, karena eksploitasi bukan terbatas tetapi berlebihan, sehingga jawaban yang tepat adalah A, pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 17. Laporan observasi. Kehidupan tradisional dan alam di Desa Baduy. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di wilayah yang lebih terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan adat-adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka juga mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi kehidupan mereka. Kelompok Baduy Luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar, namun mereka tetap menjaga nilai-nilai adat. Mereka rutin melaksanakan upacara adat seperti sedekah bumi. Upacara ini menjadi bentuk rasa syukur atas hasil pertanian. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini berisiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Kerangka yang tepat berdasarkan informasi dalam teks adalah A. Adat istiadat Desa Baduy dan kehidupan Baduy Dalam serta upacara adat Baduy Luar dan tantangan yang dihadapi. B. Pengantar Desa Baduy dan kehidupan Baduy Dalam serta upacara adat Baduy Luar dan tantangan yang dihadapi. C. Adat istiadat Desa Baduy dan pakaian khas Baduy Dalam serta kehidupan Baduy Luar dan ancaman masyarakat Baduy. D. Pengantar Desa Baduy dan pakaian khas Baduy Dalam serta upacara adat Baduy Luar dan ancaman masyarakat Baduy. Jawabannya adalah B. Pengantar Desa Baduy dan kehidupan Baduy Dalam serta upacara adat Baduy Luar dan tantangan yang dihadapi. Pembahasan soal. Berdasarkan urutan informasi yang disampaikan dalam teks, paragraf pertama memperkenalkan Desa Baduy, letak, komunitas, dan pembagian kelompok, sehingga berfungsi sebagai pengantar. Kemudian paragraf kedua menjelaskan kehidupan Baduy Dalam, termasuk pola hidup, adat, dan pertanian organik. Selanjutnya, paragraf ketiga membahas kehidupan Baduy Luar, terutama upacara adat dan hubungan dengan alam. Dan paragraf keempat menyebutkan tantangan yang dihadapi masyarakat Baduy, seperti pembangunan dan eksploitasi alam oleh karena itu. Kerangka teks yang tepat adalah pengantar Desa Baduy, kemudian kehidupan Baduy Dalam, kemudian upacara adat Baduy Luar, kemudian tantangan yang dihadapi, sehingga jawaban yang benar adalah B. Pengantar Desa Baduy dan kehidupan Baduy Dalam, serta upacara adat Baduy Luar dan tantangan yang dihadapi. Soal nomor 18. Laporan observasi. Kehidupan tradisional dan alam di Desa Baduy. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di wilayah yang lebih terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan aturan adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka juga mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi kehidupan mereka.
Kelompok Baduy luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar, namun mereka tetap menjaga nilai-nilai adat. Mereka rutin melaksanakan upacara adat seperti sedekah bumi. Upacara ini menjadi bentuk rasa syukur atas hasil pertanian. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik. Namun, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Paragraf 2 dan 3 membahas pelestarian adat dan lingkungan masyarakat Baduy. Bagaimana hubungan isi kedua paragraf tersebut dengan paragraf 4? Jawaban benar lebih dari satu. A. Pembangunan pesat mengancam keberlanjutan alam dan budaya. B. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa membahayakan. C. Masyarakat di wilayah Baduy berpotensi mengancam kelestarian alam. D. Upaya pelestarian menghadapi tantangan dari faktor eksternal. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, B, dan D benar. Pembahasan soal. Berdasarkan analisis, paragraf 2-3 menjelaskan upaya pelestarian adat dan lingkungan oleh masyarakat Baduy dalam dan luar, termasuk pertanian organik dan upacara adat untuk menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan paragraf 4 menyebutkan tantangan yang mengancam pelestarian tersebut, seperti pembangunan pesat dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar. Oleh karena itu, hubungan isi paragraf 2-3 dengan paragraf 4 adalah bahwa pembangunan pesat mengancam keberlanjutan alam dan budaya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa membahayakan, dan upaya pelestarian menghadapi tantangan dari faktor eksternal. Pernyataan bahwa masyarakat di wilayah Baduy berpotensi mengancam kelestarian alam salah, karena ancaman justru berasal dari pihak luar. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Soal nomor 19. Bola bekel Dinda. Sarah baru pulang sekolah. Ia berniat menuju ke kamar. Di ruang keluarga, terlihat Mama sedang asyik mengobrol dengan Tante Mira. Boginah datang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Mama memanggil Sarah saat melihat kedatangannya. Sarah menghampiri Mama dan memberi salam kepada Tante Mira. "Kak Sarah!" Tiba-tiba Dinda, anak Tante Mira memanggilnya. Gadis kelas 5 SD itu tersenyum lebar. "Kak Sarah, ayo temani aku main bekel," ajak Dinda. "Bekel?" tanya Sarah sambil mengernyitkan dahinya. "Kak Sarah sudah SMT, tapi tidak tahu bekel?" Dinda balik bertanya. Dinda memperlihatkan mainan yang diletakkannya di lantai. "Ini namanya bola bekel," jelas Dinda sambil mengambil satu bola karet kecil. "Nah, kalau yang ini namanya biji bekel." Tambahnya seraya meraup mainan kecil berbentuk unik yang terbuat dari logam. Sarah ikut memegang dan mengamati bola bekel beserta biji bekelnya. "Aku sering memainkannya bersama Mama," kata Mama daripada main game online, cerita Dinda. Dek, Sarah serasa ditampar. Ucapan Dinda itu benar. "Ajarin Kak Sarah cara main bekel dong," pinta Sarah menutupi rasa malunya. "Begini caranya, Kak." Dinda bersemangat mengajari Sarah. "Aku coba ya," pinta Sarah. Dia penasaran. Pertama kali melontarkan bola bekel, Sarah sudah harus mengambilnya ke ruang tamu. Bola bekel itu menggelinding ke sana. Namun Sarah jadi makin penasaran dan mencoba terus walaupun gagal berkali-kali. Dinda bertepuk tangan menyemangati Sarah. "Susah juga ya," ujar Sarah. "Nanti lama-lama juga bisa, Kak," kata Dinda. Sarah berniat mencari informasi lebih jelas tentang permainan ini. Dia akan belajar main bekel sampai bisa. Dinda saja bisa, dia juga pasti bisa. Siapa yang sedang asyik mengobrol dengan Mama di ruang keluarga? A. Dinda, B. Sarah, C. Tante Mira, D. Bogina. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah C. Tante Mira. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, disebutkan bahwa di ruang keluarga terlihat Mama sedang asyik mengobrol dengan Tante Mira, sehingga yang sedang mengobrol dengan Mama adalah Tante Mira. Oleh karena itu, pada pilihan Dinda salah karena Dinda baru memanggil Sarah untuk bermain bekel. Pilihan Sarah salah karena Sarah baru pulang sekolah dan menghampiri Mama. Pilihan Tante Mira benar karena disebut langsung dalam teks. Dan pilihan Bogina salah karena Bogina datang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Tante Mira. Soal nomor 20. Bola bekel Dinda. Sarah baru pulang sekolah. Ia berniat menuju ke kamar. Di ruang keluarga, terlihat Mama sedang asyik mengobrol dengan Tante Mira. Boginah datang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Mama memanggil Sarah saat melihat kedatangannya. Sarah menghampiri Mama dan memberi salam kepada Tante Mira. "Kak Sarah," tiba-tiba Dinda, anak Tante Mira, memanggilnya. Gadis kelas 5 SD itu tersenyum lebar. "Kak Sarah, ayo temani aku main bekel," ajak Dinda. "Bekel?" tanya Sarah sambil mengernyitkan dahinya. "Kak Sarah sudah SMP, tapi tidak tahu bekel," Dinda balik bertanya. Dinda memperlihatkan mainan yang diletakkannya di lantai. "Ini namanya bola bekel," jelas Dinda sambil mengambil satu bola karet kecil. "Nah, kalau yang ini namanya biji bekel," tambahnya seraya meraup 6 mainan kecil berbentuk unik yang terbuat dari logam. Sarah ikut memegang dan mengamati bola bekel beserta biji bekelnya. "Aku sering memainkannya bersama Mama," kata Mama daripada main game online. Cerita Dinda. Dek, Sarah serasa ditampar. Ucapan Dinda itu benar. "Ajarin Kak Sarah cara main bekel dong," pinta Sarah, menutupi rasa malunya. "Begini caranya Kak," Dinda bersemangat mengajari Sarah. "Aku coba ya," pinta Sarah. Dia penasaran. Pertama kali melontarkan bola bekel, Sarah sudah harus mengambilnya ke ruang tamu. Bola bekel itu menggelinding ke sana. Namun Sarah jadi makin penasaran dan mencoba terus walaupun gagal berkali-kali. Dinda bertepuk tangan menyemangati Sarah. "Susah juga ya," ujar Sarah. "Nanti lama-lama juga bisa Kak," kata Dinda. Sarah berniat mencari informasi lebih jelas tentang permainan ini. Dia akan belajar main bekel sampai bisa. Dinda saja bisa, dia juga pasti bisa. Bagaimana sifat yang ditunjukkan Dinda berdasarkan cerita tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. A. Pantang menyerah. B. Percaya diri. C. Suportif. D. Optimis. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, Dinda mengajari Sarah cara bermain bekel dengan antusias dan bersemangat, serta menepuk tangan untuk menyemangati Sarah ketika mencoba tapi gagal. Sehingga terlihat bahwa Dinda mendukung orang lain, suportif, dan percaya diri karena yakin bisa mengajarkan Sarah. Oleh karena itu, pada pilihan pantang menyerah salah karena sifat itu lebih cocok untuk Sarah yang terus mencoba walau gagal. Pilihan percaya diri benar karena Dinda yakin dan berani mengajarkan Sarah. Pilihan suportif benar karena Dinda mendorong dan menyemangati Sarah. Dan pilihan optimis salah karena optimis lebih tercermin pada Sarah yang yakin bisa belajar. Jadi jawaban yang benar adalah B dan C. Soal nomor 21. Bola bekel Dinda. Sarah baru pulang sekolah. Ia berniat menuju ke kamar. Di ruang keluarga, terlihat Mama sedang asyik mengobrol dengan Tante Mira. Bogina datang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Mama memanggil Sarah saat melihat kedatangannya. Sarah menghampiri Mama dan memberi salam kepada Tante Mira. "Kak Sarah!" Tiba-tiba Dinda, anak Tante Mira, memanggilnya. Gadis kelas 5 SD itu tersenyum lebar. "Kak Sarah, ayo temani aku main bekel," ajak Dinda. "Bekel?" tanya Sarah sambil mengerjitkan dahinya. "Kak Sarah sudah SMP tapi tidak tahu bekel," Dinda balik bertanya. Dinda memperlihatkan mainan yang diletakkannya di lantai. "Ini namanya bola bekel,"
jelas Dinda sambil mengambil satu bola karet kecil. Nah, kalau yang ini namanya biji bekel. Tambahnya seraya meraup 6 mainan kecil berbentuk unik yang terbuat dari logam. Sarah ikut memegang dan mengamati bola bekel beserta biji bekelnya. Aku sering memainkannya bersama Mama. Kata Mama daripada main game online, cerita Dinda. Dak! Sarah serasa ditampar. Ucapan Dinda itu benar. Ajarin Kak Sarah cara main bekel dong, pinta Sarah menutupi rasa malunya. Begini caranya Kak. Dinda bersemangat mengajari Sarah. Aku coba ya, pinta Sarah. Dia penasaran. Pertama kali melontarkan bola bekel, Sarah sudah harus mengambilnya ke ruang tamu. Bola bekel itu menggelinding ke sana. Namun Sarah jadi makin penasaran dan mencoba terus, walaupun gagal berkali-kali. Dinda bertepuk tangan menyemangati Sarah. Susah juga ya, ujar Sarah. Nanti lama-lama juga bisa Kak, kata Dinda. Sarah berniat mencari informasi lebih jelas tentang permainan ini. Dia akan belajar main bekel sampai bisa. Dinda saja bisa, dia juga pasti bisa. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Apa yang mungkin terjadi jika Dinda tidak mengajak Sarah bermain? A. Sarah tidak akan tahu cara bermain bola bekel. B. Sarah tetap akan sering bermain game online. C. Sarah akan mencari informasi tentang bola bekel. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, dan C salah. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, Dinda memperkenalkan dan mengajari Sarah cara bermain bola bekel. Sehingga jika Dinda tidak mengajak Sarah bermain, maka Sarah tidak akan tahu cara bermain bola bekel karena baru belajar dari Dinda. Selain itu, Sarah kemungkinan tetap akan sering bermain game online karena dalam cerita Dinda menyebutkan bermain bekel lebih baik daripada game online, sehingga tanpa ajakan Dinda, Sarah kemungkinan tetap bermain game online. Sementara itu, Sarah tidak akan mencari informasi tentang bola bekel karena motivasi itu muncul setelah Dinda mengajarinya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A, benar, B, benar, dan C, salah. Soal nomor 22. Pidato pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan, murid-murid sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi ini. Bapak, Ibu Guru, dan murid-murid sekalian, saat ini kita hidup di era informasi. Informasi mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Sebagian informasi tersebut disebut hoaks. Hoaks adalah informasi palsu yang menyesatkan. Hoaks dapat berbentuk teks, gambar, atau video. Judul hoaks biasanya bersifat provokatif. Tujuannya agar pembaca segera menyebarkannya. Penyebaran hoaks dapat merugikan banyak orang. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kita semua perlu literasi informasi. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi harus digunakan untuk menambah pengetahuan. Akhir kata saya sampaikan, mari bijak dalam bermedia sosial. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bisa menjadi perenungan untuk kita semua. Kepada siapakah pidato tersebut ditujukan? Jawaban benar lebih dari satu. A. Murid, B. Guru, C. Pembaca, D. Kepala sekolah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Berdasarkan teks pidato, di awal disebutkan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan murid-murid sekalian, sehingga pidato tersebut ditujukan langsung kepada guru dan murid.
Dengan demikian, pilihan murid benar karena disebut secara langsung dalam pidato. Pilihan guru juga benar karena disebut langsung. Sementara pilihan pembaca salah karena tidak ada indikasi pidato ditujukan kepada pembaca, dan pilihan kepala sekolah salah karena pidato disampaikan oleh kepala sekolah, bukan ditujukan kepadanya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A dan B. Soal nomor 23. Pidato pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan murid-murid sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi ini. Bapak, Ibu Guru, dan murid-murid sekalian, saat ini kita hidup di era informasi. Informasi mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Sebagian informasi tersebut disebut hoax. Hoax adalah informasi palsu yang menyesatkan. Hoax dapat berbentuk teks, gambar, atau video. Judul hoax biasanya bersifat provokatif. Tujuannya agar pembaca segera menyebarkannya. Penyebaran hoax dapat merugikan banyak orang. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kita semua perlu literasi informasi. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi harus digunakan untuk menambah pengetahuan. Akhir kata saya sampaikan, mari bijak dalam bermedia sosial. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bisa menjadi perenungan untuk kita semua. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pidato tersebut? A. Kedisiplinan dalam menyebarkan berita dari berbagai media. B. Tanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial. C. Kesadaran diri untuk memilah informasi dari dunia maya. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A salah, B benar, dan C benar. Pembahasan soal. Berdasarkan teks pidato, pesan yang disampaikan menekankan pentingnya literasi informasi dengan menilai informasi secara kritis, memeriksa sumber, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, menggunakan teknologi untuk menambah pengetahuan, serta bersikap bijak dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, pilihan kedisiplinan dalam menyebarkan berita dari berbagai media salah. Karena pidato lebih menekankan selektif dan kritis. Pilihan tanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial benar. Karena pidato menekankan tanggung jawab semua orang dalam bermedia sosial. Dan pilihan kesadaran diri untuk memilah informasi dari dunia maya benar. Karena pidato mendorong literasi informasi dan memeriksa sumber sebelum menyebarkan. Jadi, jawaban yang benar adalah A salah, B benar, dan C benar. Soal nomor 24. Pidato pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan murid-murid sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di pagi ini. Bapak, Ibu Guru, dan murid-murid sekalian, saat ini kita hidup di era informasi. Informasi mudah diakses melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Sebagian informasi tersebut disebut hoax. Hoax adalah informasi palsu yang menyesatkan. Hoax dapat berbentuk teks, gambar, atau video. Judul hoax biasanya bersifat provokatif. Tujuannya agar pembaca segera menyebarkannya. Penyebaran hoax dapat merugikan banyak orang. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kita semua perlu literasi informasi. Literasi informasi berarti menilai informasi secara kritis. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi harus digunakan untuk menambah pengetahuan. Akhir kata saya sampaikan, mari bijak dalam bermedia sosial. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bisa menjadi perenungan untuk kita semua. Judul pidato tersebut masih sangat umum. Judul mana yang lebih sesuai untuk menggantikan judul pidato tersebut? A. Mengenal hoaks di lingkungan sekolah. B. Cara membedakan hoaks dalam media sosial. C. Literasi informasi sebagai benteng melawan hoaks. D.
Peran sekolah dalam literasi informasi kepada murid. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Literasi informasi sebagai benteng melawan hoaks. Pembahasan soal. Berdasarkan analisis, isi pidato menekankan pentingnya literasi informasi, kemampuan memilah informasi, menilai secara kritis, dan bersikap bijak dalam bermedia sosial sebagai upaya melawan hoaks. Oleh karena itu, pilihan mengenal hoaks di lingkungan sekolah salah karena terlalu sempit dan hanya fokus pada sekolah. Pilihan cara membedakan hoaks dalam media sosial salah karena terlalu teknis dan spesifik. Pilihan literasi informasi sebagai benteng melawan hoaks benar karena menyampaikan inti pesan pidato bahwa literasi informasi melindungi dari hoaks. Dan pilihan peran sekolah dalam literasi informasi kepada murid salah karena pidato menyampaikan tanggung jawab bersama bukan hanya sekolah. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Literasi informasi sebagai benteng melawan hoaks. Soal nomor 25. Peluang karir di sektor hijau. Transisi energi tidak hanya mengubah sumber daya energi. Hal ini juga menciptakan banyak peluang karir baru. Peluang tersebut khususnya di sektor hijau atau green jobs. Menurut International Labour Organization atau ILO, akan ada 24 juta pekerjaan baru di sektor hijau pada tahun 2030. Ini terjadi karena transisi menuju energi baru dan terbarukan atau EBT. Ada laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency atau IRENA, berjudul Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023. Laporan itu mencatat jumlah pekerja di sektor EBT terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, IRENA mencatat ada 11,1 juta pekerja di sektor EBT. Jumlah ini terus bertambah. Pada tahun 2022 mencapai 13,8 juta. Hal tersebut menunjukkan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dunia beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Green jobs memiliki beberapa aspek yang bisa dilihat pada gambar berikut. Saat ini, banyak jenis pekerjaan yang termasuk green jobs. Contohnya, desainer fashion berkelanjutan, startup energi berkelanjutan, startup manajemen limbah, teknisi sistem energi matahari, peneliti transportasi ramah lingkungan, kreator gerakan hijau, hingga pengelola media sosial gerakan hijau. Para milenial perkotaan dapat menjajal urban farming. Itu dilakukan sebagai langkah awal memulai green jobs. Kegiatan urban farming bisa dilakukan di mana saja, seperti di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Green jobs sudah ada di kawasan Asia Pasifik. Contohnya, para penanam bakau dalam program adaptasi iklim di Vietnam dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Tertarik berkarir di sektor hijau? Contoh green jobs di kawasan Asia Pasifik yang disebutkan dalam teks adalah A. Startup manajemen limbah, B. Desainer fashion berkelanjutan, C. Teknisi sistem energi matahari, D. Peneliti transportasi ramah lingkungan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Teknisi sistem energi matahari. Pembahasan soal. Berdasarkan teks, contoh green jobs di kawasan Asia Pasifik yang disebutkan adalah para penanam bakau di Vietnam dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Teknisi sistem energi matahari. Soal nomor 26. Peluang karir di sektor hijau. Transisi energi tidak hanya mengubah sumber daya energi. Hal ini juga menciptakan banyak peluang karir baru. Peluang tersebut khususnya di sektor hijau atau green jobs. Menurut International Labour Organization atau ILO, akan ada 24 juta pekerjaan baru di sektor hijau pada tahun 2030. Ini terjadi karena transisi menuju energi baru dan terbarukan EBT. Ada laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency atau IRENA berjudul Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023.
Laporan itu mencatat jumlah pekerja di sektor EBT terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, IRENA mencatat ada 11,1 juta pekerja di sektor EBT. Jumlah ini terus bertambah, pada tahun 2022 mencapai 13,8 juta. Hal tersebut menunjukkan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dunia beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Green Jobs memiliki beberapa aspek yang bisa dilihat pada gambar berikut. Saat ini, banyak jenis pekerjaan yang termasuk Green Jobs. Contohnya, desainer fashion berkelanjutan, startup energi berkelanjutan, startup manajemen limbah, teknisi sistem energi matahari, peneliti transportasi ramah lingkungan, kreator gerakan hijau, hingga pengelola media sosial gerakan hijau. Para milenial perkotaan dapat menjajal urban farming. Itu dilakukan sebagai langkah awal memulai Green Jobs. Kegiatan urban farming bisa dilakukan di mana saja, seperti di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Green Jobs sudah ada di kawasan Asia Pasifik. Contohnya, para penanam bakau dalam program adaptasi iklim di Vietnam dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Tertarik berkarir di sektor hijau? Mengapa urban farming cocok sebagai awal karir Green Jobs sebagai milenial kota? A. Meningkatkan nilai estetika perkotaan dan peluang penghasilan milenial. B. Mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. C. Menggunakan lahan yang luas sehingga mudah dilakukan oleh milenial. D. Memberi pengalaman milenial dalam manajemen limbah perkotaan. Jawabannya adalah B. Mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Pembahasan soal. Urban farming cocok sebagai langkah awal karir Green Jobs bagi milenial kota karena mengajarkan mereka teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari praktik pekerjaan hijau atau Green Jobs. Jadi, jawaban yang benar adalah B, mengajarkan milenial teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Soal nomor 27. Peluang karir di sektor hijau. Transisi energi tidak hanya mengubah sumber daya energi. Hal ini juga menciptakan banyak peluang karir baru. Peluang tersebut khususnya di sektor hijau atau Green Jobs. Menurut International Labour Organization atau ILO, akan ada 24 juta pekerjaan baru di sektor hijau pada tahun 2030. Ini terjadi karena transisi menuju energi baru dan terbarukan atau EBT. Ada laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency atau IRENA berjudul Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023. Laporan itu mencatat jumlah pekerja di sektor EBT terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, IRENA mencatat ada 11,1 juta pekerja di sektor EBT. Jumlah ini terus bertambah. Pada tahun 2022 mencapai 13,8 juta. Hal tersebut menunjukkan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Dunia beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Green Jobs memiliki beberapa aspek yang bisa dilihat pada gambar berikut. Saat ini, banyak jenis pekerjaan yang termasuk Green Jobs. Contohnya, desainer fashion berkelanjutan, startup energi berkelanjutan, startup manajemen limbah, teknisi sistem energi matahari, peneliti transportasi ramah lingkungan, kreator gerakan hijau, hingga pengelola media sosial gerakan hijau. Para milenial perkotaan dapat menjajal urban farming. Itu dilakukan sebagai langkah awal memulai Green Jobs. Kegiatan urban farming bisa dilakukan di mana saja, seperti di halaman, kantor, balkon, bahkan atap rumah. Green Jobs sudah ada di kawasan Asia Pasifik. Contohnya para penanam bakau dalam program adaptasi iklim di Vietnam dan teknisi sistem energi matahari di Cina. Tertarik berkarir di sektor hijau? Apa yang membuat data dalam teks tersebut bisa dipercaya? A. Mencantumkan laporan spesifik dan tahun publikasi dari lembaga resmi ternama. B.
Menyebutkan nama perusahaan besar yang terlibat dalam sektor energi terbarukan. C. Berasal dari pengalaman pribadi penulis yang sangat berpengalaman di bidangnya. D. Memuat wawancara dengan beberapa individu yang bekerja di sektor energi terbarukan. Jawabannya adalah A. Mencantumkan laporan spesifik dan tahun publikasi dari lembaga resmi ternama. Pembahasan soal. Data dalam teks dapat dipercaya karena mencantumkan laporan spesifik beserta tahun publikasinya dari lembaga resmi ternama, yaitu International Labour Organization atau ILO dan International Renewable Energy Agency atau IRENA. Ini membuat informasi bersifat faktual dan dapat diverifikasi. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Mencantumkan laporan spesifik dan tahun publikasi dari lembaga resmi ternama. Soal nomor 28. Kuliner ayam panggang dorong perekonomian Desa Sragi, Ponorogo. Kabupaten Ponorogo kini memiliki destinasi kuliner yang menarik wisatawan. Berlokasi di Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo. Kawasan Dadapan menawarkan ayam panggang bercita rasa tradisional. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik pengunjung. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu, juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga Desa Sragi. Area Dadapan yang sepi kini ramai dikunjungi wisatawan. Mereka menikmati sajian dan keramahan desa, terutama pada akhir pekan. Seorang warga setempat mengatakan, meningkatnya jumlah pengunjung mendorong warga membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan. Banyak yang tertarik pada cita rasa ayam panggang tersebut. Mereka berasal dari luar daerah Sragi. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap, rasanya sangat kaya bumbu, ujar seorang pengunjung. Sajian ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Hal tersebut menunjukkan peran kuliner tradisional dalam mendukung perekonomian desa. Selain itu, menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Istilah perekonomian pada paragraf ketiga di dalam teks digunakan untuk A. Menunjukkan peluang warga menjual camilan dan minuman. B. Menggambarkan suasana pedesaan yang ramai pengunjung. C. Menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga. D. Memperlihatkan cara memperoleh penghasilan pada akhir pekan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga. Pembahasan soal. Dalam teks, istilah perekonomian digunakan untuk menjelaskan dampak kehadiran pusat kuliner terhadap pendapatan dan usaha warga Desa Sragi. Karena meningkatnya jumlah wisatawan, mendorong warga membuka usaha kecil dan menambah penghasilan. Jadi, jawaban yang benar adalah C, menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga. Soal nomor 29. Kuliner ayam panggang dorong perekonomian Desa Sragi, Ponorogo. Kabupaten Ponorogo kini memiliki destinasi kuliner yang menarik wisatawan. Berlokasi di Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo. Kawasan Dadapan menawarkan ayam panggang bercita rasa tradisional. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik pengunjung. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu, juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas.
Kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga Desa Seragi. Area dadapan yang sepi kini ramai dikunjungi wisatawan. Mereka menikmati sajian dan keramaan desa, terutama pada akhir pekan. Seorang warga setempat mengatakan, meningkatnya jumlah pengunjung mendorong warga membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan. Banyak yang tertarik pada cita rasa ayam panggang tersebut. Mereka berasal dari luar daerah Seragi. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap. Rasanya sangat kaya bumbu, ujar seorang pengunjung. Sajian ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Hal tersebut menunjukkan peran kuliner tradisional dalam mendukung perekonomian desa, selain itu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Paragraf keempat menceritakan pengalaman pengunjung tentang cita rasa ayam panggang. Bagaimana paragraf kedua memperkuat pengalaman tersebut? A. Menjelaskan penggunaan santan dan ayam yang menghasilkan rasa pedas. B. Menegaskan keunikan rasa ayam panggang yang berbeda dari daerah lain. C. Menggambarkan perpaduan rasa yang lezat dan suasana yang nyaman. D. Menguraikan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Jawabannya adalah D. Menguraikan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Pembahasan soal. Paragraf kedua menjelaskan proses pemanggangan ayam kampung pilihan dan penggunaan bumbu tradisional. Informasi ini mendukung paragraf keempat, di mana pengunjung merasakan tekstur daging yang lunak, bumbu meresap, dan cita rasa yang kaya, karena teknik pemanggangan dan bumbu yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Menguraikan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Soal nomor 30. Kuliner ayam panggang dorong perekonomian Desa Seragi, Ponorogo. Kabupaten Ponorogo kini memiliki destinasi kuliner yang menarik wisatawan. Berlokasi di Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, kawasan dadapan menawarkan ayam panggang bercita rasa tradisional. Suasana pedesaan yang asri juga menambah daya tarik pengunjung. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga Desa Seragi. Area dadapan yang sepi kini ramai dikunjungi wisatawan. Mereka menikmati sajian dan keramahan desa, terutama pada akhir pekan. Seorang warga setempat mengatakan, meningkatnya jumlah pengunjung mendorong warga membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan. Banyak yang tertarik pada cita rasa ayam panggang tersebut. Mereka berasal dari luar daerah Seragi. Daging ayamnya mudah dikunyah dan bumbunya meresap. Rasanya sangat kaya bumbu, ujar seorang pengunjung. Sajian ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Hal tersebut menunjukkan peran kuliner tradisional dalam mendukung perekonomian desa. Selain itu, menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Alasan apa yang mendukung pendapat Alia tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. A. Suasana desa yang nyaman dan alami. B. Penyajian makanan yang sangat cepat. C. Harga makanan yang relatif terjangkau. D. Pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, C, dan D benar. Pembahasan soal. Pendapat Alia tentang daya tarik kuliner ayam panggang didukung oleh beberapa faktor. Suasana desa yang asri dan nyaman, harga makanan yang terjangkau, serta pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Faktor-faktor ini membuat wisatawan tertarik datang dan menikmati kuliner tradisional di Desa Seragi. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D benar. Ini baru level seleksi dasar di channel YouTube Muhammad Jailani Manjur.
Episode berikutnya akan membuktikan bahwa skor hari ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tulis skor kamu. Karena besok kita naik level, dan hanya yang serius yang akan bertahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.